Dia ini guling-guling, wah ampun, aku akan pergi, aku akan pergi. Nah, di saat yang hampir bersamaan, Kiai Abdullah ini kemudian air yang tadi didoakan ini dipercikanlah ke muka dari Kenconosari. Setelah dipercikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katentreman, kawilujengan, miwah karahayon, kagunganipun Gusti ingkang Maha Agung, ingkang prasasat hamba nyumili, mugi tansah tumedak lan tumantuk kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula sumrambah kulawarga Waradin Sagung dumadi Lestantun Raharjo. Selamat datang di Kembang Patih. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan melanjutkan tentang kisah Liona. Untuk teman-teman yang belum melihat, mungkin bisa diklik video sebelum part 2 ini, yang menceritakan tentang perjalanan yang sangat epik dan peristiwa-peristiwa spiritual, peristiwa-peristiwa angker yang terjadi di dalam kisahnya. Maka dari itu, yang baru hadir, monggo silahkan di-subscribe. Dan untuk teman-teman yang sudah mengikuti jejak Kembang Patih sejauh ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga amal kebaikan dan juga keberkahan selalu dilimpahkan oleh Ilahi Robbi kepada teman-teman semua. Maka dari itu, simak selengkapnya. Pada video yang part pertama yang berjudul Liona, sudah dikisahkan bagaimana ternyata terjadi peristiwa yang tidak diinginkan saat pementasan tari Lengger, dan itu semua terjadi karena ulah Pak Bambang yang ternyata mencuri jarum emas di makam Aji Pamungkas, istri, yaitu adalah suami dari Kenconosari, yang kemudian dia mendapatkan balasannya dari alam semesta. Nah, kemudian di part ini, usai dari pementasan Lengger yang mengakibatkan terjadinya tragedi yang berdarah, Ki Woro dan rombongan beserta istri, Nyi Mirah dan juga Kenconosari menanggalkan pekerjaan tersebut. Ditambah karena usia Ki Woro dan Nyi Mirah ini juga sudah lanjut, akhirnya Lengger diteruskan oleh Ki Darmo selaku adik daripada Ki Woro. Dan akhirnya Ki Woro dan Nyi Mirah serta Kenconosari hanya fokus untuk mengolah ladang dan juga sawah sebagai sumber mata pencaharian mereka. 2 tahun berlalu, akhirnya Ki Woro ini meninggal dunia, yang sudah menjadi pemimpin yang baik dan juga menjadi ayah yang baik bagi Kenconosari. Dan saat meninggal ini, Liona juga sudah mulai tumbuh besar, sudah beranjak usia 2,5 tahun. Disusul oleh Nyi Mirah 2 tahun berikutnya, beliau dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelum Nyi Mirah ini meninggal, beliau sempat berpesan kepada Kenconosari, "Yuk, besok kalau sudah tidak ada bapak sama ibu, pokoknya kamu harus menikah, cari laki-laki yang baik, yang bisa mendidik Liona dan juga menjadi laki-laki yang bisa bertanggung jawab." Pesan Nyi Mirah sebelum meninggal kepada Kenconosari. Nah, ketika Nyi Mirah meninggal,
Kenconosari kemudian mendapatkan laki-laki yang sangat baik, dermawan. Dia ini adalah lulusan dari pondok pesantren Tremas yang juga sekarang bekerja menjadi saudagar di Jepara. Akhirnya Kenconosari pun menikah dengan Mas Ari. Nah, Mas Ari ini kemudian memboyong Kenconosari dan Liona ke Jepara. Di Jepara berbeda dengan kultur sebelumnya Kenconosari, karena kalau di desa ini kan banyak teman-teman, banyak anak-anak kecil, yang saat itu Liona juga sangat senang, ditambah umurnya juga sudah hampir 6 tahun saat ditinggal Nyi Mirah. Nah, kehidupan di Jepara ini agak berbeda kulturnya seperti di desa Kenconosari tinggal dahulu. Karena di Jepara ini kebetulan rumah yang ditempati Mas Ari dan Kenconosari ini agak sepi daripada tetangga-tetangga yang lain, karena berada di tengah kota. Dan Mas Ari juga bekerja sebagai pedagang yang sukses lah, bisa kita katakan seperti itu. Nah, saat pindah di situ, Liona ini sangat suka bermain-main. Kebetulan awal pindah di rumah tersebut, Liona ini menemukan boneka. Nah, boneka beruang merah yang diberikan oleh Mas Ari kepada Liona. Kenconosari selaku istrinya ini bertanya kepada Mas Ari, "Mas, ini bonekanya siapa?" Nah, Mas Ari ini bilang, "Boneka ini itu dulu waktu aku pindah rumah ini, saat aku beli rumah ini sudah ada boneka ini terpajang di lemari etalase. Bonekanya itu masih bersih, walaupun ini boneka tua. Karena pemilik rumah ini juga seorang saudagar dari Kalimantan, punya anak juga wanita. Nah, tapi anak ceweknya ini setelah pindah di Kalimantan ini meninggal dunia. Nah, ini barang-barangnya ini salah satunya ada boneka." Nah, Liona melihat boneka itu sangat senang. Karena dulu di desa ini teman-teman kecilnya ini sangat banyak, tapi sekarang di kota agak kesepian. Nah, Liona ini kemana-mana akhirnya ini membawa boneka ini. Dia bermain-main sendiri, kadang bermain dengan ibunya Kenconosari. Nah, suatu ketika Liona ini bermain-main dengan boneka. Hari demi hari kejadian aneh pun saat itu terjadi, di mana Kenconosari mengamati putrinya Liona ini agak aneh. Liona ini kadang suka bergumam sendiri. Dia ini berbicara dengan boneka ini. "Wilan, Wilan mau kemana? Wilan sudah makan belum?" Nah, kemudian Liona ini bilang sama Kenconosari ibunya, "Bu, ini temen aku Wilan cantik banget ya. Dia ini cantik, katanya aku juga cantik." Nah, ibunya ini, Kenconosari ini hanya tersenyum, walaupun agak tersenyum, bingung kenapa anaknya berperilaku demikian, seperti itu. Nah, pada malam yang sangat luar biasa saat itu, yaitu malam ulang tahun Liona. Nah, ayahnya ini memberikan Liona sebuah kado boneka juga. Nah, tapi Liona di situ pandangannya itu seperti nggak suka. Dia hanya menerima kado dan hanya dipajang di lemari. Tetapi Liona masih suka bermain dengan beruang ini, boneka beruang. Sebelum tidur, kebetulan Liona ini sangat suka memeluk boneka itu. Nah, dari pintu kamar Liona, sesaat itu Mas Ari, ayah tiri Liona ini melihat anaknya yang sedang bermain boneka. Dia ini ngintip. Nah, saat itu Mas Ari ini agak merinding, karena bagian bola dari mata boneka itu seperti naik turun, atau retina hitamnya boneka itu naik turun seperti itu. Nah, tapi saat itu Mas Ari hanya bergumam di dalam hati, semoga tidak ada apa-apalah dengan Liona. Nah, kemudian keesokan harinya ibunya ini mengajak Liona ke pasar, tapi Liona ini tidak mau ikut. "Nggak mau, aku mau main saja dengan Wilan." Nah, akhirnya Kenconosari ke pasar sendiri, dan di rumah ini ada Mas Ari dan anaknya yaitu Liona. Kebetulan saat itu hari Minggu dan Mas Ari ini menemani Liona. Saat Mas Ari ini sedang membaca koran di ruang tamu, Liona ini bermain-main sendiri di taman, di halaman rumahnya.
karena saat itu juga rumahnya kan dipagar, jadi Liona hanya boleh bermain-main di halaman. Nah, sesekali melihat Liona bermain boneka, Mas Ari ini juga sempat tercengang. Nah, Liona ini seperti menggandeng boneka. Nah, bonekanya ini seperti melayang. Boneka beruang ini seperti melayang. Liona ini bermain-main, berlari-lari, memutar itu. Nah, ketika itu Mas Ari ini langsung mendekati Liona dan dia itu menggendong. Tetapi di situ Liona hanya tersenyum kepada ayahnya. Wilan cantik ya, Pak. Seketika Mas Ari hanya menganggukkan kepalanya. Nah, suatu saat Liona ini sudah pandai menggambar, walaupun dia belum masuk SD, masih duduk di kelas TK, dia ini sudah menggambar acak-acakan. Nah, di depannya ini boneka diletakkan. Nah, Liona ini menggambar boneka. Tetapi setelah jadi, gambarnya itu seperti mirip-mirip wanita. Saat Liona tertidur, ibunya ini tidak sengaja melihat di meja ada gambar dan ada boneka. Saat Kencono Sari ini melihat gambar wanita tersebut, tiba-tiba gambar ini tersenyum ke arah Kencono Sari. Di situ Kencono Sari yang membawa air putih langsung menjatuhkan gelasnya ke rumpiang. Nah, ketika itu Liona bangun. Saat Liona bangun, dia bertanya kepada Kencono Sari, "Bu, kenapa gelasnya pecah? Kasihan." Wilan kaget. Nah, Liona ini langsung mengambil bonekanya. Nah, saat mengambil bonekanya, Liona kemudian tidak memperhatikan ibunya, tidak peduli dengan ibunya. Dia hanya tersenyum kemudian memeluk boneka itu, kemudian tidur. Setelah membereskan gelas-gelas yang pecah tadi, kemudian membersihkan air yang tumpah, ibunya ini kembali tidur untuk tidur bersama Liona, menyelimuti Liona. Nah, kebetulan saat itu Mas Ari belum tidur. Tepat jam 12 malam, saat Mas Ari akan membersamai anak dan istrinya tidur, saat membuka pintu kamar, Mas Ari ini kaget. Dia ini sempat tidak bergerak, merinding. Karena apa? Boneka itu sangat jelas naik kemudian seperti terbang. Dia ini terbang seperti menghadap ke arah Liona dan ke arah Kencono Sari. Nah, saat terbang, seakan-akan boneka itu seperti menggunakan gaun putih panjang, rambutnya ini seperti agak pirang, dan juga dikepang dua. Dia ini posisinya seperti ini, tangannya ini menyilangkan di dadanya, terbang tepat di atas muka Liona dan Kencono Sari. Boneka ini seketika menjadi makhluk, yaitu makhluk yang cantik, yang anggun seperti orang Belanda. Tetapi saat boneka ini menyadari di situ ada Mas Ari, boneka ini kemudian menolehkan kepalanya ke Mas Ari. Di situ Mas Ari sangat tercengang. Karena apa? Di lehernya ini seperti ada bekas goresan yang masih meneteskan darah. Nah, seketika itu Mas Ari kemudian menutup pintunya, menutup matanya dengan kedua tangan. Dia membaca doa Al-Fatihah saat itu, dan juga membaca istighfar berkali-kali. Setelah hatinya Mas Ari ini tenang, kemudian Mas Ari ini kembali lagi menuju ke kamar Liona. Alangkah terkejutnya Mas Ari, boneka yang tadi dipeluk Liona kini sudah berada di meja, dan juga masih ada buku gambar di situ. Akhirnya Mas Ari ini penasaran, anaknya ini tadi sore menggambar apa. Mas Ari kemudian memberanikan diri membuka buku gambar. Saat membuka buku gambar, Mas Ari terkejut. Coretan-coretan Liona yang menggambarkan sebuah wanita, walaupun tidak begitu jelas, seperti sosok yang tadi dilihat oleh Mas Ari. Kejadian pada malam itu sangat membingungkan Mas Ari. Tetapi Mas Ari juga tidak berani untuk menceritakan kepada Kencono Sari, karena Mas Ari tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di keluarga itu. Nah, namun kejadian ini masih berlanjut. Beberapa hari kemudian saat Mas Ari pulang kantor, berkumpul dengan keluarga, selepas Isya, kebetulan Mas Ari ini ngobrol-ngobrol dengan Kencono Sari. "Istriku, Nduk, kayaknya kok kita pindah di Jepara ini, rumah ini kok ada hal-hal yang aneh," seperti itu. Nah,
saat masih mengobrol dengan Kenconosari, kemudian Kenconosari ini sempat bilang kepada suaminya Mas Ari, "Mas, ini kok kayaknya Liona ini agak aneh akhir-akhir ini. Saat pindah di sini menemukan boneka itu, dia ini suka banget main-main sama boneka, ngobrol-ngobrol sendiri. Apa kita ambil aja bonekanya?" Tapi di situ Mas Ari bingung, ini kalau diambil bonekanya nanti kasihan anak ini pasti nangis gitu kan. Saat mereka masih berbicara ngobrol santai, tiba-tiba dari arah kamar itu seperti ada yang mengetuk pintunya, tuk tuk tuk. Nah, padahal Liona di dalam kamar masih mainan dengan boneka. Lah kemudian kedua orang tuanya ini langsung menghampiri Liona. Di situ Liona ini masih ketawa-ketawa, hihihi, hihihi, bonekanya bagus, bonekanya cantik. Nah, seakan-akan Liona ini sangat asik bermain dengan boneka ini. Saat ibu Liona merebut boneka dari anaknya pelan-pelan, di situ tiba-tiba Kenconosari ini agak murung mukanya. Dan dia seakan-akan ini mengambil boneka dari Liona, bonekanya ini ditenteng dengan tangan satu dan dia duduk di tempat tidur seperti ini, memandang suaminya. Mas Aris ketika itu kaget, Liona juga terdiam. Liona seakan-akan bingung, ibunya kenapa? Mas Ari kemudian bertanya kepada Kenconosari, "Nyi, Dok, kamu kenapa? Kamu kenapa?" Tetapi di situ Kenconosari tidak ada jawaban apa-apa, dia hanya diam. Selang beberapa saat, Kenconosari ini kemudian mulai berkata-kata seperti orang lantur. "Aku ini Wilan. Dulu aku tinggal di sini. Ayahku mati, ibuku mati. Saat tentara Jepang ke sini, mereka dipenggal semua kepalanya. Dan kepalanya ini diseret menggunakan kawat. Dan aku dikubur juga di rumah ini, di belakang rumah ini. Tolong aku, tolong aku." Nah, setelah dia berkata-kata tolong dengan sangat lembut, "Tolong aku, tolong aku." Nah, ketika itu Kenconosari tubuhnya ini ambruk. Di situ Liona langsung menangis. Dia ini menangis manggil, "Ibu, ibu, ibu." Nah, Mas Ari yang kebingungan, dia langsung menelpon kakaknya. Kebetulan kakaknya ini juga seorang yang pintar di daerah tersebut. Namanya Mas Abdullah. Selang beberapa saat Mas Abdullah ke situ, tetapi Kenconosari masih terbaring di tempat tidurnya. Mas Abdullah ini mencoba berdoa. Kemudian dia menyuruh Mas Ari selaku adiknya ini mengambil air putih. "Kamu ambil air putih sekarang." Nah, setelah air putih kemudian dibacakan doa oleh Kiai Abdullah. Dia membacakan doa kemudian diminumkan pertama kepada Liona. Liona yang masih kaget, yang masih terharu, ada apa sebenarnya. Dia ini minum air putih yang diberikan oleh Kiai Abdullah selaku Pak D-nya. Nah, setelah itu Kenconosari karena belum sadar diri, air tadi dioleskan tepat di dahinya, dioleskan oleh Kiai Abdullah. Setelah dioleskan, betapa terkejutnya. Kenconosari di situ langsung membuka matanya lebar-lebar. Dia itu langsung bangun. Nah, saat bangun tangannya ini seperti akan mencekik Liona di depannya. Liona ini menangis. "Wilan, Wilan." Nah, Liona ini mengucap, "Wilan, Wilan, kamu jahat, kamu jahat, kamu jahat." Nah, di situ Kenconosari ini ketawa, dia itu ketawa. "Kamu mau ya nemanin aku, Liona?" Nah, di situ Liona masih bilang, "Kamu jahat." Nah, Liona ini kemudian matanya juga seperti terbelalak. Matanya ini terbuka lebar, menatap lurus pandangan dari ibunya yang dirasuki oleh Wilan-Wilan ini tadi. Nah, di situ kemudian Abdullah ini langsung mengambil boneka yang berada di samping Kenconosari. Dia mengambil. Saat akan mencekik Liona, Kiai Abdullah ini kemudian meremas tangan dari boneka itu. Nah, di situ Kenconosari ini seakan-akan kesakitan. "Ampun, panas, 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 kamu jahat."
kamu jahat, ini panas, panas sekali. Nah, seketika itu Kiai Abdullah ini membacakan sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, terus berulang-ulang. Dan juga dia ini membacakan sholawat yang luar biasa. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad dan Mustafa Sayyidul Mursalin. Seketika itu Kencono Sari ini memegang kepala seperti kesakitan, tolong, panas, panas, panas. Nah, Leona di situ kemudian berkata, Wilan, aku nggak mau ikut dengan kamu. Nah, kamu jahat. Nah, seketika itu Leona ini mengacungkan jarinya ke arah ibunya, ke arah muka daripada Kencono Sari. Nah, saat diacungkan seperti ini, Kencono Sari ini kemudian lemas-lemas, ampun, aku akan pergi, aku akan pergi. Nah, di saat yang genting itu, Mas Ari juga dia ini berdoa sebisa dia bisa, berdoa, berzikir, meminta pertolongan kepada istrinya agar makhluk yang satu ini bisa pergi dari tubuh Kencono Sari. Karena sangat sulit untuk pergi, maka dari itu Kiai Abdullah ini kemudian meminta Leona untuk meremas bagian kepala daripada boneka itu. Saat itu Leona hanya mengangguk seperti anak-anak, tidak seperti umumnya. Dia itu seakan-akan paham apa yang diinginkan oleh Kiai Abdullah. Seketika itu Leona ini memegang boneka, kepala boneka itu dipegang, dan dia ini pelan-pelan ini memelintir kepalanya itu ke belakang, seperti mematahkan kepala. Wah, di situ Kencono Sari ini badannya ini dia ini meronta-ronta kesakitan. Dia ini guling-guling, wah ampun, aku akan pergi, aku akan pergi. Nah, di saat yang hampir bersamaan, Kiai Abdullah ini kemudian air yang tadi didoakan ini dipercikanlah ke muka dari Kencono Sari. Setelah dipercikan, akhirnya Kencono Sari ini sempat menggigil. Setelah menggigil, akhirnya Kencono Sari ini dia ini terlempar lemas. Nah, di situ Kiai Abdullah ini lega. Akhirnya Kiai Abdullah menyuruh Kencono Sari membaca syahadat dan istighfar. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, malam itu kemudian Kiai Abdullah berkata kepada Kencono Sari dan Mas Ari, ini semua berkat Leona, bahwa yang ditemani oleh Leona sejauh selama ini yaitu adalah yang dia ini menghuni boneka ini, namanya Wilan. Kemudian Kiai Abdullah juga menjelaskan, Wilan ini dulu adalah warga Belanda, di mana warga Belanda yang dulu menduduki Indonesia, kemudian Belanda sampai sini, Jepang sampai sini. Belanda ini diambil alih kekuasaan oleh Jepang, tak terkecuali keluarga Belanda yang ada di sini. Mereka dibantai secara massal. Wilan ini anak masih umur 21 tahun, dia belum menikah. Saat itu lehernya ini dijerat menggunakan kawat oleh tentara Jepang. Maka dari itu, untuk menyelamatkan kita semua, membentengi kita semua, dan kita pasrahkan semua kepada Tuhan Yang Maha Esa, mari besok disediakan sayur keluak ayam dan boneka itu kita kubur di halaman rumah. Nah, keesokan harinya Kencono Sari ini memasak keluak ayam. Setelah semua tersaji, ba'da asar sekitar jam 4, Leona, Kencono Sari, kemudian Mas Ari, dan juga Kiai Abdullah, mereka ini mujahadah bersama-sama. Dan juga boneka itu disandingkan dengan sayur keluak ayam ini. Nah, saat mujahadah, pada saat la ilaha illallah, boneka ini sempat terpendal. Dia ini seperti terpendal turun. Seakan-akan boneka ini merasakan kesakitan. Dan akhirnya selesai mujahadah, boneka ini pun akhirnya turun dan tidak bergerak lagi. Di situ kemudian Kiai Abdullah menjelaskan, alhamdulillah ini rumah sudah aman dari hal-hal yang negatif, dan Wilan juga sudah beristirahat tenang di alam dia. Maka dari itu
Leona, kamu jangan main sama boneka ini lagi ya. Nah, di situ Leona hanya mengangguk menuruti perintah daripada pamannya. Kemudian sayur keluak ini mereka makan bersama-sama sebagai wujud syukur, tasyakuran atas nikmat yang diberikan oleh Ilahi Robbi. Dan juga boneka ini kemudian dikubur, dan di situ di belakang rumah ditandai dengan pohon kamboja. Pohon kamboja kelak besar menjadi pemandangan yang indah, taman di belakang rumah. Kiai Abdullah juga menjelaskan bahwa Leona ini mewarisi sifat-sifat yang sangat positif. Dia ini memiliki aura dan juga indera keenam yang luar biasa sebagai seorang indigo alami yang juga dilahirkan untuk menjaga ibunya, menjaga orang tuanya, dan juga menjaga masyarakat sekitar. Nah, pasca kejadian hal-hal yang mistis tersebut, alhamdulillah keluarga mereka pun hingga kini sangat romantis, berjalan dengan sakinah, mawaddah, dan warohmah. Sobat Kembang Pati dan teman-temanku dimanapun Anda berada, seperti itulah kisah yang kami sampaikan, menjadikan hikmah untuk kita semua dalam mengarungi samudera kehidupan. Kita ini berdampingan, maka dari itu saling membantu, saling mendoakan, dan mencerna hal-hal yang positif menjadi tujuan kita, menjadi tutur amal kita, dan juga melaksanakan apa yang dititahkan oleh Kanjeng Nabi, oleh para kiai, apalagi ini di Jawa. Maka dari itu ikuti terus kisah kami di Kembang Pati. Ke depan kita akan menyajikan cerita-cerita yang luar biasa untuk menjadikan pelajaran bagi kita semua. Sekian dari saya, Arga Balarama, pamiaking warono, kinaryo sarono, hamumayu hayuning sasomo, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.